Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sedendeng Repang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pentingnya Decision Support System dalam Menentukan Kebijakan. Tugas dari dosen Bapak Wahyudi Sofyan, Eskom MT, dengan mata kuliah Teknologi Sistem Informasi. Baik, materi pertama yaitu pengertian Decision Support System. Jugianto menyatakan bahwa DSS atau Sistem Penunjang Keputusan adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah struktur atau semi-structured supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Adapun pengertian secara khusus, DSS adalah sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun susulan menuju kepada keputusan tertentu. Adapun secara umum, DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Selanjutnya, materi kedua yaitu 3 prinsip dasar dari sistem pendukung keputusan. Prinsip pertama yaitu struktur masalah. Untuk masalah yang terstruktur, penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai, sedangkan untuk masalah yang tidak terstruktur tidak dapat terkomputerisasi. Sementara itu, DSS dikembangkan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur. Prinsip kedua yaitu dukungan keputusan. DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer karena komputer berada di bagian terstruktur, sementara manajer berada di bagian tak terstruktur. Untuk memberikan penilaian dan melakukan analisis, manajer dan komputer bekerja sama sebagai sebuah tim pemecah masalah semi terstruktur. Prinsip ketiga yaitu efektivitas keputusan. Untuk masalah yang terstruktur, penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai, sedangkan untuk masalah yang tidak terstruktur tidak dapat terkomputerisasi. Sementara itu, DSS dikembangkan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur. Baik, selanjutnya, tahapan pengambilan keputusan dalam Decision Support System. Tahapan pertama yaitu kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen merupakan kegiatan mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini memerlukan tahapan dalam perkembangan cara berpikir. Untuk melakukan kegiatan intelijen ini diperlukan sebuah sistem informasi, di mana informasi yang diperlukan ini didapatkan dari kondisi internal maupun eksternal, sehingga seorang manajer dapat mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Tahapan kedua yaitu kegiatan merancang. Kegiatan merancang merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahap perencanaan ini meliputi pengembangan dan mengevaluasi serangkaian kegiatan alternatif. Baik, tahapan ketiga yaitu tahapan kegiatan memilih dan menelaah, yang digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap beberapa tindakan yang telah dipilih. Materi keempat yaitu karakteristik dari Decision Support System. Karakteristik yang pertama yaitu membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user mesin memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan dan pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam kesatuan sistem yang andal. Baik, selanjutnya tahapan dalam sistem pendukung keputusan. Baik, fase pertama yaitu fase intelijensi. Kegiatan yang dicakup umumnya untuk menekan pada identitas, situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Intelijensi pada pengambilan keputusan ini
terdiri dari pemberdayaan lingkungan baik itu secara terus-menerus ataupun secara intermiten. Fase kedua yaitu fase desain. Fase desain adalah proses penemuan dan pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Fase ketiga yaitu fase pemilihan. Fase pemilihan adalah suatu kegiatan dalam pengambilan keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Baik, fase keempat yaitu fase implementasi. Fase implementasi adalah inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Berikutnya yaitu keputusan yang dihasilkan dari decision support system terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, keputusan terprogram adalah jenis keputusan yang dilakukan secara berulang dan rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, padat, interaktif, tepat waktu, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk mengambil keputusan sangat jelas. Keputusan ini utamanya dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan untuk memesan barang dan keputusan penagihan hutang, menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Keputusan kedua yaitu keputusan semi terprogram, merupakan keputusan yang bersifat sebagian keputusan dapat diselesaikan oleh komputer, namun keputusan lain tetap harus diselesaikan oleh pengambil keputusan itu sendiri. Informasi yang dibutuhkan spesifik, internal, interaktif, real time, dan terjadwal. Contohnya, mengevaluasi kredit, menjadwalkan produksi dan pengendalian persediaan, merancang rencana pemasaran dan mengembangkan anggaran departemen. Keputusan ketiga yaitu keputusan tidak terprogram, merupakan keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi secara berulang atau jarang terjadi. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang bersifat umum, luas, internal, dan eksternal. Keputusan ini biasanya terjadi pada manajemen tingkat atas. Keputusan tidak terprogram terjadi dalam situasi yang tidak biasa ditangani, maka keputusan yang diambil akan menjadi keputusan baru. Tidak ada peraturan yang harus diikuti. Keputusan ini dibuat dengan informasi yang tersedia. Keputusan ini diambil berdasarkan naluri, persepsi, dan penilaian. Contohnya dari keputusan ini adalah investasi atau pengembangan dalam teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, perekrutan eksekutif. Sejatinya, selain bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, implementasi decision support system bagi perusahaan juga bermanfaat untuk meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal, mendorong pembelajaran atau latihan, dan membantu mengotomatisasi proses manajerial. Baik, adapun komponen sistem penunjang keputusan menurut Turban dapat dibangun dari subsistem berikut ini. Yang pertama, subsistem manajemen data atau data manajemen subsistem, meliputi basis data yang berisi data yang relevan dengan keadaan dan kelola software yang disebut DBMS atau Database Management System. Yang kedua, subsistem manajemen model atau model manajemen subsistem, berupa sebuah paket software yang berisi model-model finansial, statistik, manajemen sains, atau model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisa dan software manajemen yang sesuai. Yang ketiga,